Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4 dan kelas 5. Sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan siap belajar bersama Pak Guru. Hari ini kita akan mempelajari satu topik yang sangat penting dan bermanfaat, yaitu apa? Tentang struktur pemerintahan Indonesia. Apa? Struktur pemerintahan di Indonesia. Kenapa penting? Karena dari pemerintahan inilah kehidupan masyarakat diatur. Kalau tidak ada pemerintahan, siapa yang membuat aturan? Siapa yang menjaga keamanan? Siapa yang membantu masyarakat? Nah, semua itu kita akan bahas pada hari ini. Struktur pemerintahan adalah susunan atau jenjang kepemimpinan di Indonesia, mulai dari yang paling kecil seperti desa sampai yang paling tinggi yaitu pemerintah negara. Karena hari ini kita kelas rangkap, kita akan belajar bersama antara kelas 4 dan kelas 5. Kelas 4 akan fokus mempelajari tentang lembaga pemerintahan di desa dan kecamatan. Sedangkan untuk kelas 5 harus fokus pada pemerintahan pusat dan lembaga-lembaga negara. Tapi dua-duanya saling berkaitan. Jadi kalian bisa belajar bersama-sama. Oke. Anak-anak kelas 4. Untuk anak-anak kelas 4 ya. Coba sebutkan siapa yang memimpin desa tempat tinggal kalian. Siapa yuk? Benar. Beliau adalah kepala desa. Kalau di kota atau kelurahan bisa juga disebut dengan Pak Lurah atau Bu Lurah. Kepala desa adalah pemimpin di desa yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan. Tugasnya banyak sekali, di antaranya 1. Menyusun dan menjalankan program pembangunan desa. 2. Mengatur keuangan desa, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Tapi tentu kepala desa tidak bisa bekerja sendirian. Beliau dibantu oleh perangkat desa, meliputi sekretaris desa, kaur keuangan, kepala dusun, RT, dan RW. Untuk sekretaris desa biasanya mengurus administrasi. Kaur keuangan biasanya mengelola keuangan. Kepala dusun bertugas di wilayah tertentu dalam desa. Untuk RT dan RW yang paling dekat dengan warga. Lalu, setelah desa, siapa yang memimpin kecamatan? Ya, camat. Camat adalah pemimpin wilayah kecamatan.
Kecamatan adalah gabungan dari beberapa desa atau kelurahan. Tugas camat antara lain mengkoordinasikan kerja para kepala desa, menyampaikan kebijakan dari pemerintahan kabupaten, membantu pelayanan publik seperti pembuatan KTP dan KK, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Jadi, desa dan kecamatan adalah bagian penting dari struktur pemerintahan. Mereka berperan langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sekarang untuk anak-anak kelas 5. Fokus ya. Kita akan naik ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu pemerintahan pusat. Indonesia adalah negara kesatuan. Apa artinya? Artinya seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote berada dalam satu pemerintahan pusat. Itulah kenapa disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Terus, siapa yang memimpin negara kita? Betul, itu adalah Presiden Republik Indonesia yang sekarang dipimpin oleh Bapak siapa? Bapak Prabowo. Presiden punya tugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, serta panglima tertinggi TNI. Sebagai kepala negara, beliau mewakili Indonesia di dalam dan di luar negeri. Untuk kepala pemerintahan, sebagai kepala pemerintahan, beliau mengatur jalannya pemerintahan. Serta untuk panglima tertinggi TNI, beliau bertanggung jawab atas pertahanan negara. Namun, presiden tidak sendiri. Ada banyak lembaga negara yang membantu presiden, seperti DPR, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, KPU, dan KPK. Adapun tugas untuk DPR yaitu membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Untuk MPR, mengubah dan menetapkan undang-undang. Untuk Mahkamah Agung, memutuskan perkara hukum tertinggi. Kalau Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. BPK memeriksa pengelolaan keuangan negara. KPU sebagai penyelenggara pemilu, serta KPK mencegah dan menindak kasus korupsi. Jadi, meskipun presiden dan pemerintah tertinggi, presiden dan adalah pemimpin tertinggi, beliau tetap diawasi dan dibantu oleh berbagai lembaga agar kekuasaannya tidak disalahgunakan. Inilah yang disebut dengan sistem demokrasi dan pembagian kekuasaan. Sekarang kita gabungkan anak-anak ya. Struktur pemerintahan di Indonesia itu berjenjang dari bawah sampai ke atas seperti tangga. Susunannya antara lain adalah desa ke kecamatan, terus kabupaten, terus provinsi, terus negara. Desa dipimpin oleh kepala desa atau lurah, kecamatan dipimpin oleh camat, kabupaten atau kota
dipimpin oleh bupati atau wali kota. Untuk provinsi dipimpin oleh gubernur, sedangkan negara dipimpin oleh presiden. Semua tingkatan itu terhubung dan bekerja sama. Contoh sederhana, jika ada jalan rusak di desa, kepala desa melapor ke camat. Camat meneruskan ke bupati. Bupati melibatkan dinas pekerjaan umum dari provinsi atau pusat. Begitulah pemerintahan bekerja, dari yang paling dekat dengan masyarakat hingga yang tertinggi. Semua memiliki peran masing-masing. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, siapa nama kepala desa atau lurah di tempat kalian? Terus, apakah kalian tahu nama camat di kecamatan kalian? Dan terakhir, siapa nama presiden kalian? Ayo, anak-anak, siapa nama kepala desa? Oh iya, Pak Eko, siap. Terus, Pak Camat, siapa? Oh, Pak Dwi, ya betul. Nama presiden siapa? Pak Prabowo. Anak-anak, belajar tentang pemerintahan tidak hanya untuk tahu siapa yang memimpin, tapi juga untuk menghargai kerja keras para pemimpin, tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara, belajar disiplin dan bertanggung jawab. Itu semua bagian dari nilai-nilai karakter seperti gotong royong, tanggung jawab, nasionalisme, keadilan, disiplin. Kita semua adalah bagian dari Indonesia. Maka tugas kita sebagai pelajar adalah menjaga Indonesia dari hal-hal kecil, seperti kita harus rajin belajar, tidak membuang sampah secara sembarangan, tidak membuli teman, dan harus menghormati orang tua dan guru. Sekarang untuk tugas hari ini, kalian buat bagan struktur pemerintahan di Indonesia dari desa hingga pusat. Contohnya kepala desa, camat, bupati, gubernur, ke presiden. Hias bagan kalian dengan warna dan gambar yang menarik. Boleh pakai pensil warna atau spidol. Setelah itu, foto dan kirim ke WA Pak Guru. Dan terakhir, alhamdulillah pada hari ini pembelajaran kita tentang struktur pemerintahan dari desa hingga negara, tugas-tugas desa, camat hingga presiden, lembaga-lembaga negara yang membantunya, serta nilai-nilai karakter dari warga negara. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat dan membuat kita semakin cinta pada Indonesia. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.